Kembali lagi bersama saya di VIP Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum film yang berjudul The Teacher Diary tahun 2014. The Teacher Diary itu sendiri adalah sebuah film yang menceritakan kisah dua orang guru yang mengajar di sekolah terpencil. Mereka menceritakan kisah kesehariannya di sebuah buku diary dan dibaca oleh keduanya di waktu yang berbeda. Dari pemain ada Song, An, Gigi sebagai guru, lalu Nui sebagai pacarnya An, Nam sebagai pacarnya Song, Meok, Tong, Tuna, Gao, dan Chon sebagai murid di sekolah. Untuk rating, film ini mendapatkan nilai 7,8 per 10 dari web IMDb dan mendapatkan 91 per 100 dari web Rotten Tomatoes. Video ini mengandung spoiler, tidak disarankan untuk teman-teman yang belum menonton film. Tetapi jika teman-teman ingin menghemat waktu dan ingin tahu apa isi film ini secara langsung, teman-teman bisa melihat rangkuman film setelah ini. Selamat menikmati rangkuman filmnya. Film diawali dengan seorang guru yang bernama Song, yang sedang diwawancarai kepala sekolah dari sekolah yang sederhana. Ia mempunyai pengalaman sebagai pegulat, tetapi kata kepala sekolah, jabatan posisi guru sudah terisi. Song meminta agar bisa ditempatkan di posisi tertentu. Kemudian scene berganti. Kepala sekolah menegur guru lainnya yang bernama An. Menurut An, kepala sekolah terlalu berlebihan karena adanya sedikit tato bergambar bintang di tangannya, dan kepala sekolah menyuruh menghapusnya. Tetapi An tidak mau. Lalu kepala sekolah mengancam untuk mengirim An ke sekolah rumah kapal. Pada film, scene selalu berpindah-pindah menandakan perbedaan waktu di kedua scene, antara scene yang menjelaskan Song dan An. Scene An memiliki waktu yang lebih dulu daripada Song. Kemudian keduanya sedang berada di perjalanan hingga memerlukan perahu untuk sampai persis di sekolah rumah kapal. An pergi bersama Gigi, yaitu rekan guru di sekolah tersebut. Akhirnya sampai di Ban Gaeng Witaya, nama dari sekolah itu sendiri. Song berimprovisasi bagaimana cara mengajari murid dan menemukan sebuah buku diary. An menulis sebuah diary pada tanggal 16 Mei 2011, di mana pertama hari ia berada di sekolah rumah kapal. Ternyata ia menggantikan guru yang bernama Dae Jang Geum di tempat itu. An beradaptasi karena sekolah rumah kapal jauh dari perkotaan. Pagi hari, Song berteriak, "Sekolah sudah dibuka," tetapi tidak ada murid yang datang. Mencoba-coba perahu tetapi tangannya malah terseleo. Pada malam hari, An menjalani aktivitas dengan cara yang tergolong konvensional. An berpikir, apakah ia bisa bertahan atau tidak dengan cara hidup seperti itu. Ia kangen dengan seseorang yang bernama Nui, yaitu pacarnya. Song dengan tangan diperban juga menjalani cara hidup yang sama dengan An. Lalu ia memanggil seseorang yang lewat dengan perahu dan bertanya, di mana murid-murid sekolah ini. Akhirnya mereka berdua menjemput murid satu persatu, merujuk semua murid agar mau bersekolah. An bersama murid-muridnya upacara, dan akhirnya mulai proses belajar mengajar. An memperkenalkan diri bersama Gigi dengan cara yang unik, agar mudah diingat, dan An menyuruh muridnya memperkenalkan diri dengan cara yang sama. Sekolah memiliki jadwal dari Senin sampai Jumat, dan untuk Sabtu dan Minggu libur. Song dan An dapat pulang di hari libur. Siswa di kelas tersebut yaitu Muek kelas 1. Muek berkata ke Song agar mengenalkan diri dengan cara yang unik agar mudah diingat. Lalu murid bernama Tong, ia kelas 2, Tuna kelas 3, Gao kelas 4, dan akhirnya giliran Song sendiri. Tuna bertanya apakah An akan datang, ternyata tidak. Semua murid memiliki tingkatan yang berbeda tetapi satu kelas. Song bertanya kepada setiap murid dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Lalu Song dengan kagetnya melihat murid-murid berenang di tengah lautan. Song menghukum Scott Jam semua murid karena berenang tanpa seizin Song. Murid-murid tidak mengetahui bagaimana cara Scott Jam. Song memberikan contoh tapi murid-murid malah menertawainya. Song akhirnya bertindak tegas dengan memukul mereka semua. Muek nangis karena dulu Bu An tidak pernah memukul murid-muridnya. Song melihat video kenangan bersama pacarnya pada malam hari. Ia kangen dengan aktivitas bersama pacarnya. Song berada di rumah sakit untuk memeriksa tangannya. Begitu juga dengan An. Ternyata lebam pada tangan adalah ruam reaksi alergi dengan air. Pacarnya berkata, ia pasti akan lebam lagi ketika balik ke sekolah rumah apung. Pacarnya menginginkan An kembali menuju sekolah yang berada di kota, tetapi An menolaknya. Song keluar dari rumah sakit dan melihat pacarnya dibonceng oleh orang lain, memukul selingkuhannya dengan kepala dan bertanya ke pacarnya,
Mereka berselisih karena Song tidak memikirkan tentang masa depan mereka, karena Song belum menjadi guru tetap dan pacarnya mengkhawatirkannya, padahal Song sudah berusaha untuk hal tersebut. Song sedih dan begitu juga dengan An. Lalu Song melihat diary An di atas papan tulis dan membacanya. Song menjadikan diary itu sebuah motivasi untuk mengajar di sekolahnya. Lalu di toilet ada mayat mati yang mengambang. Hal itu biasa terjadi di beberapa waktu tertentu. Gigi mengajak An untuk pergi karena hal tersebut. จะไปไหนอะ รีบไปเถอะพี่แอน หนูเก็บของให้หมดแล้วเนี่ย เมื่อคืนก่อนก็จิ้งจก เนี่ยก็ศพ ยังไม่รู้ว่าเจออะไรอีกนะ Tapi An tetap bertahan, karena jika tidak, kepala sekolah akan menutup sekolah rumah kapal. An terus menceritakan apa yang terjadi di diarinya dan dibaca oleh Song di masa depan. Suatu waktu, An dijemput oleh pacarnya dan mereka baikan. An bercerita bahwa ia tidak bisa mengabaikan murid-muridnya di sana. Pacarnya akhirnya mendukungnya. Lalu ketika An mengajari murid-muridnya terlihat begitu semangat, berbeda dengan proses belajar mengajar Song yang terlihat sebaliknya. Tiba-tiba di kelas ada ular. Song menyingkirkannya. Dan terlihat ada bekas gigitan ular di tangannya. Dan ternyata itu hanyalah luka karena terkena paku. Murid-muridnya bekerja sama untuk menolongnya. Malam hari mereka semua memasak bersama. Begitu juga An dengan muridnya. Mereka semua saling bergotong royong dengan ceria, baik membersihkan sekolah, bermain, berenang, dan sebagainya. Terlihat Song sangat ingin bertemu dengan An dengan melihat garisan tinggi An pada kayu sekolah dan menyuruh anak-anak menggambar An. Song akhirnya bertemu dengan An di sekolah. Song menghampirinya dan ternyata itu hanyalah mimpi. Song terbangun dengan sekolah dilanda badai. Sedihnya, diary catatan Bu An terserok jatuh ke dalam laut. Keadaan sudah tenang. Song mencari lembar demi lembar diary yang jatuh dan menjemurnya. Semua bergotong royong memperbaiki dan membenahi sekolah yang rusak. Song pun juga selalu menyempatkan waktu untuk memperbaiki diary An. An mengajari murid baru bernama Chon untuk pelajaran matematika. Chon mengatakan, ia tidak suka matematika dan ingin menjadi seorang nelayan seperti orang tuanya dan kakeknya. An memberitahu untuk Chon agar memikirkannya lagi untuk masa depannya karena masih ada waktu untuk belajar. An berkata, apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti sekolah, dan Chon pun berjanji. Lalu ujian semester 1 berlangsung, dan Chon tidak menghadiri ujian. An menjemput Chon ke rumahnya, untuk bertanya mengapa tidak hadir. Ayahnya menjawab, ia yang melarangnya karena kakaknya sedang ke kota, dan ayahnya membutuhkan Chon. Chon berkata bahwa ia tidak mau bersekolah lagi dan ingin membantu ayahnya saja. An mengumpulkan murid-murid untuk bertanya cita-cita mereka. Sebagian besar mereka menjawab nelayan karena jago memancing. An kecewa akan hal tersebut. Hal itu dibaca Song di diary An. Song menghampiri rumah Chon, memohon agar Chon mau bersekolah lagi, dan Song akan membantu ayahnya untuk memancing agar ayahnya menyetujuinya. Akhirnya Chon mau untuk bersekolah. Song mengajari Chon tetapi Song pun sendiri tidak paham dengan soalnya. Kepala sekolah melihat hasil dari ujian yang rata-rata muridnya mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Kepala sekolah berkata, jika di semester selanjutnya nilai tidak meningkat, ia tidak akan memperpanjang kontrak dengan Song. Lalu Song bertanya ke kepala sekolah tentang keberadaan si An. Kepala sekolah menjawab, ia sebentar lagi menikah dan tempat An mengajar dipindah bersama pacarnya di sekolah yang bernama Munfah. Song melihat buku diary untuk memeriksanya. Ternyata ada satu halaman yang terlewatkan. Tertulis, payah siapa yang melamar seperti itu.
Pacarnya yaitu Nui terus merujuk An agar An mau mengajar di sekolah tempat Nui mengajar. ว่าเรา พอเลยพอเลย ไป เออ ทิ้งนะ Akhirnya An mau. Lalu Song kesal dengan membakar buku diari An. Song pergi ke sekolah dan mencari An. Bertemu tapi tidak saling ไปเหร menyapa. อ เอาล่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูซิว่ายกในน้ำกับยกบนบกเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไง Lalu ternyata pacar An adalah wakil kepala sekolah. Mereka berselisih karena cara mengajar An yang cenderung berbahaya. Nui mengatakan untuk menaati peraturan yang ada. An akhirnya berkata jujur, ia tidak nyaman mengajar di sekolah Munfah. An mengajar di kelas dan bertemu seorang wanita hamil. Mereka berbincang, lalu tiba-tiba An menangis. Ternyata Nui berselingkuh dengan wanita itu. แอนพี่แอน An menuju ke sekolah yang dulu, bertemu dengan kepala sekolah, berkata bahwa ia mengundurkan diri dari sekolah Munfah dan ingin mengajar kembali ke sekolah rumah kapal. Kepala sekolah terlihat senang. Murid-murid senang sekali An kembali ke sekolahnya. An kaget, Chon kembali bersekolah. Chon bercerita karena Song telah membujuknya dengan membantu ayahnya di setiap akhir pekan untuk memancing. An senang Chon bisa kembali bersekolah. Di waktu yang senggang, An mendapatkan surat dari Nui dan merasa kesal. Lalu akhirnya An memulai pembelajaran bersama muridnya. Di awal pembelajaran, An menemukan diarinya dulu dan membaca cerita yang ditulis Song, bahwa Song juga melakukan apa yang dilakukan An pada saat ia mengajar dulu. Song bercerita, ia menghabiskan waktu dengan laut, sekolah, anak-anak, dan memikirkan An. Song membuat doa untuk An dan Nui agar bahagia dalam pernikahannya. Song menjadikan diari An sebagai motivasi mengajar di sekolah itu. Song bercerita, ujian berlangsung dan ketika murid-murid ujian, semua bisa mengerjakannya kecuali Chon yang kekurangan waktu. Song mengembalikan buku itu di atas papan tulis dan meminta maaf kepada An telah merusaknya. Dari banyaknya cerita yang ditulis Song, An membacanya dengan sangat senang. An melaporkan hasil pembelajaran kepada kepala sekolah dan bertanya tentang keberadaan Song. Tetapi kepala sekolah tidak tahu keberadaannya dan memberitahu bahwa Song senang karena An kembali mengajar di sekolah rumah apung. Lalu An diberi identitas Song dan akhirnya mengetahui wajah Song yang sebenarnya. Mencoba menghubungi Song tetapi tidak bisa. Mencoba menuju alamatnya dan ia sudah lama pindah. An membaca diari dan bertemu dengan Song. Song meminta bantuan untuk mengerjakan soal matematika. คุณแอนช่วยสอนผมทีครับ เราต้องย้ายตัวแปรมาก่อน เนี้ยเราก็ย้ายสองไป จะย้ายผมไปไหนล่ะครับ ผมอยากอยู่ที่นี่ ก็เพราะมัวแต่เล่นอย่างนี้ไง ถึงทำไม่ได้สักทีอ่ะ เดี๋ยวต่อครับ x เท่ากับ 2 ขอบคุณครับ ครูแอน Tetapi ia hanya menghayal. Keduanya sama-sama memikirkan satu dengan lainnya dengan waktu yang berbeda. Lalu An mendapatkan info dari seseorang bahwa ia mendapatkan surat dan menitipkannya ke Moek. Tetapi Moek menjatuhkan suratnya di toilet. Untungnya Moek sudah membaca dan menceritakan bahwa Song akan datang saat liburan sekolah. Lalu ada seseorang datang dan itu adalah Nui. Nui mencoba memohon agar An memaafkannya dan meminta agar diberi kesempatan lagi. Alasan Nui mencoba menuju ke sekolah rumah kapal adalah karena dari banyaknya surat yang Nui kirim, tidak ada satupun surat yang dibalas oleh An. Lalu An memberitahu kepada murid-murid bahwa akan kembali di semester depan.
dan tidak jadi bertemu dengan Song. Sepertinya An memaafkan Nui. Ia kembali bersama Nui menuju kota. Nui memberikan diari kepada An, karena Nui kira diari tersebut tertinggal di sekolah, tetapi emang sengaja ditinggal oleh An. Dalam diari, An menulis mengucapkan banyak terima kasih untuk Song atas kenangan di sekolah tersebut. Bercerita tentang An memulai mendekorasi ulang sekolah, melihat anak-anak bermain gulat yang telah diajari oleh Song, merayakan capaian Chon yang bisa lulus kelas 6 dan perkembangan semua murid-muridnya. Di tengah perjalanan sambil menunggu kereta lewat, An mengingat cerita Chon yang tidak pernah naik kereta. Lalu Song mempraktekannya dengan menarik sekolah dengan perahu sebagai permisalan agar mengerti dan merasakan naik kereta itu seperti apa. An berkata memang seharusnya hubungan mereka seperti itu, harus saling mengerti antara satu sama lainnya. Setelahnya An kembali ke sekolah. Sesampainya An kecewa karena sekolah sudah tidak ada orang. An kembali dan ternyata tiba-tiba lampu hidup di sekolah itu. An menghampirinya dan ternyata ada Song yang sedang memperbaiki genset dan lampu.สวัสดีครับ ครูแอน สวัสดีค่ะ ครูสอน Dan film pun selesai. Dari opini saya, di akhir film ini sangat menggantung. Pertemuan Song sama An hanya sebatas menyapa sebentar. Harusnya ada momen atau scene lebih lanjut membahas lebih intim antara mereka berdua. Itu aja menurut saya. Lalu untuk informasi tambahan, film tersebut juga terpilih sebagai perwakilan Thailand untuk film berbahasa asing terbaik di Academy Award ke-87. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah atau sebagainya. Teman-teman bisa subscribe, like, share, dan klik tombol lonceng agar mendapatkan informasi terupdate tentang channel ini. Teman-teman bisa memberikan kritik, saran, komentar, berargumen tentang film ini, dan lainnya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.